Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel PKS Jawa Tengah di segmen Macapat, Maca Berita Cepat edisi keempat. Let's go. Go PKS, go! Nggak kerasa ya, sekarang udah masuki Macapat edisi keempat. Berarti sudah sebulan saya menemani teman-teman semua membacakan berita-berita tentang PKS Pekanan ya. Dan di Macapat kali ini saya akan membacakan berita-berita yang keren lah untuk PKS Jawa Tengah gitu. Di antaranya yang pertama, berita pertama nih datang dari DPW PKS Jawa Tengah. Nah, di berita pertama kali ini DPW PKS Jawa Tengah itu mengadakan sebuah pembekalan ya untuk para saksi guna ya buat minimalisir, bukan minimalisir ya, bahkan untuk menghilangkan kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Pembekalan ini itu dilakukan dalam acara workshop NDCC. NDCC itu apa sih? Yaitu National Data Common Center untuk manajer saksi dan tim tabulasi DPD di seluruh Jawa Tengah, teman-teman. Nah, tujuan dari acara ini apa sih? Kalau kata Pak Hadi selaku Bapilu Badan Pemenang Pemilu di DPW PKS Jawa Tengah itu mengatakan bahwa penyelenggaraan workshop ini didasari karena adanya kecurangan-kecurangan di pemilu sebelumnya. Pada titik-titik tertentu di wilayah Jawa Tengah, PKS secara terus-menerus selalu dicurangi nih gitu. Contohnya aja di 2019 lalu ya, kita udah jadi berita rahasia lah ya. Bukan berita rahasia lagi, jadi berita umum. Kok bisa kayak kalau nggak salah dulu itu di Boyolali ya, 100% itu kok ke sana semua gitu. Masa nggak ada yang milih PKS gitu teman-teman? Atau nggak ada yang milih paslon yang diusung oleh PKS itu kan kayak aneh gitu. Makanya untuk menanggulangi hal-hal seperti ini, DPW PKS itu mengadakan workshop ini teman-teman, yaitu sebagai pembekalan untuk para saksi ke depannya, baik itu tim manajer saksi ataupun tim tabulasinya. Kabid Bapilu DPW PKS Jateng Hadi Santoso menyampaikan perlu adanya harmonisasi sinergi bahkan pemanfaatan teknologi dalam perspektif pengawal proses pemilu agar berjalan sesuai dengan undang-undang dan tidak adanya kecurangan dalam perhitungan suara. Nah, Pak Hadi mengatakan, kita memerlukan harmonisasi, sinergi, bahkan memanfaatkan teknologi dalam perspektif mengawal proses pemilu agar berjalan sesuai undang-undang dan tidak adanya kecurangan. Dalam perhitungan suara tentunya ya, jadi dikawal nih dari awal pencoblosan di TPS ya, dari awal banget sampai perhitungan selesai. Makanya ya nggak heran lah ya kalau PKS itu jadi rujukan partai-partai lain dalam hal data ya, karena saksinya itu loyal teman-teman. Nah, selain loyal ternyata perlu juga adanya pembekalan-pembekalan ya, karena ya bagaimanapun sesuatu itu kan harus ada ilmunya, nggak semua itu bisa dilakukan secara spontan ya. Apalagi dalam hal saksi ya. Hal ini bertujuan kalau kata Pak Hadi sih untuk meningkatkan mentalitas, stamina ya, ketahanan dan berbagai macam hal yang mungkin di pemilu itu tidak diduga-duga dan tidak dinyana-nyana gitu nanti akan terjadi. Makanya workshop ini tuh diadakan oleh DPW PKS Jawa Tengah sebagai sarana untuk pembekalan para saksi ke depannya. Dan pesertanya adalah semua manajer saksi di DPD dan di dapil-dapil gitu ya, yang akan didistribusikan kepada para saksi yang kalau nggak salah ya, saya itu tadi sempat membaca ada sekitar 67 ribuan saksi di masing-masing dapil di seluruh Jawa Tengah. Itu dia untuk berita pertamanya. Sekarang kita masuk berita kedua. Di berita kedua ini akan datang dari fraksi teman-teman, yaitu anggota Dewan Komisi E dari PKS Jawa Tengah, yaitu Bapak Jasiman LC dari Cilacap ya, itu dapilnya dapil Cilacap kalau saya nggak salah informasi gitu. Yaitu Pak Jasiman mendorong pelestarian budaya Macapat warga adat Bonokeling. Bukan Macapat ini ya teman-teman, tapi itu berarti pelafalannya Mocopat karena ya itu literally Mocopat gitu, tembang dan ya seni Mocopat lah ya yang di Jawa. Nah, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Bapak Jasiman LC mendorong pelestarian budaya membaca Mocopat melalui acara Sarasehan dan membaca Mocopat warga adat Bonokeling, Banyumas pada Sabtu 16 Desember 2023. Nah, acara ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Nasiron Purwokartun, terus budayawan-budayawan yang ada di Banyumas, kemudian ada Pak Sutrisno Rudianto yang merupakan politisi asal PKS juga yang ada di Banyumas. Dan acara ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya budaya kita itu banyak diminati ataupun ya mempunyai daya tarik tersendiri ya di masyarakat pada umumnya gitu. Karena ya yang namanya budaya itu jangan sampai hilang ya
dari ya lubuk hati kita sebagai orang Indonesia. Nah, kata Pak Jasiman, ini merupakan upaya bersama untuk menjaga warisan budaya dan tradisi masyarakat adat Bonokeling. Pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab masyarakat adat, oleh karena itu perlu kita rawat bersama. Nah, jadi bukan cuma masyarakat aja yang wajib ataupun harus menjaga adat lokal gitu ya, tapi dari struktur pemerintahannya juga harus mewadahi itu ataupun mendukung itu dengan cara apa ya, dengan berbagai macam hal lah ya, seperti mengadakan event-event seperti Pak Jasiman ini ya, mengadakan sarasehan dan lomba membaca macapat adat Bonokeling ini gitu. Itu salah satu contoh untuk melestarikan budaya juga, karena kalau misalnya ada eventnya itu kan orang-orang jadi semangat ya untuk mengikuti ataupun melestarikan adat ataupun budaya-budaya yang kita miliki, terutama di daerah masing-masing. Nih acung jempol buat Pak Jasiman LC yang peduli banget sama budaya di Jawa Tengah. Itu dia. Selanjutnya kita masuk ke berita ketiga. Nah, berita ketiga ini datang dari fraksi lagi teman-teman, yaitu dari Komisi E lagi, Bu Ida Nurul Farida dari Komisi E DPRD Jawa Tengah. Kalau nggak salah dapilnya di Salatiga, Kendal, Semarang gitu. Dan apa sih yang dilakukan oleh Bu Ida ini? Nah, ternyata Bu Ida itu menghimbau untuk Pemprov menangani kasus COVID-19 yang akhir-akhir ini jadi isu lagi ya teman-teman, yang udah damai gitu. Ternyata ada yang tersuspek kena COVID lagi. Nah, ini apalagi ini menjelang liburan akhir tahun ya teman-teman, harus hati-hati gitu. Jangan sampai mentang-mentang COVID-nya udah kayak nggak ada terus kita bebas untuk melakukan apapun dan di dalam keramaian yang macam-macam lah pokoknya. Jadi hati-hati. Nah, berdasarkan laporan dari pemerintah Kota Semarang, sejauh ini saya mendengar infonya itu ada 15 orang yang terkena COVID-19. Hal ini terjadi karena ya mungkin aktivitas yang cukup padat yang dilakukan oleh orang-orang ini ke suspek pertama, yang kabar burungnya sih baru pulang pergi dari luar gitu ya teman-teman. Terus kemudian ada juga kayak kasus ringan COVID di daerah Solo. Selain di Semarang ada juga di Solo, tapi kasusnya ringan sih. Ya walaupun ringan tetap kita harus waspada dan hati-hati teman-teman. Nah, menanggapi hal tersebut, Bu Ida menghimbau untuk Pemprov segera mengantisipasi kejadian ini gitu. Karena jangan sampai dianggap remeh. Kayak dulu kan pertama kita ada kasus COVID itu kayak meremehkan ya, Indonesia itu orangnya gebal-gebal gitu. Ternyata selama 2 tahun kita di lockdown, itu kan jadi hal yang ya menyedihkan ya. Semoga jangan terjadi lagi. Kasusnya naik lagi menjelang liburan Natal. Nah, harapannya Pemprov dan Pemda segera mempersiapkan antisipasi. Pemerintah perlu kembali menyiagakan Satgas COVID dan menyiapkan rumah sakit untuk isolasi, ujar Bu Ida. Wah, perhatian banget nih Bu Ida gitu. Jadi PKS itu keren lah gitu untuk menanggulangi biar Natal ini bisa berjalan dengan sempurna, dengan hikmat, dan keren lah pokoknya. Bu Ida itu mengharapkan untuk Pemprov di Jawa Tengah itu menangani serius berkaitan dengan kasus COVID-19 yang akhir-akhir ini kabar burungnya itu datang lagi nih teman-teman gitu. Tak hanya itu, Bu Ida juga menghimbau para masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, menjaga imunitas, dan lain-lain biar Natalnya itu nanti, libur Natal dan akhir tahunnya itu bisa maksimal dan nggak terganggu oleh kasus-kasus yang memang tidak kita harapkan ya. Semoga tidak terjadi lagi kasus COVID-19. Nah, kata Bu Ida, kasus ini tuh bermula dari warga yang baru pulang dari Singapura katanya. Kasus COVID di Singapura memang sedang tinggi, oleh karena itu pemerintah perlu memantau masyarakat yang baru saja datang dari luar negeri. Lakukan tes dulu sebelum beraktivitas di daerah ataupun di kerumunan begitu ya. Nah, pemerintah dan masyarakat punya pengalaman pengendalian COVID yang cukup baik. Makanya saya optimis kasus ini bisa dikendalikan dengan sigap dan cepat. Apalagi SOP-nya sudah ada, seperti kata Bu Wali Kota, tinggal diaktifkan kembali. Itu dia teman-teman berkaitan dengan berita ketiga. Jadi kita harus hati-hati sekali menjaga kesehatan ya, karena menjaga kesehatan itu penting. Makanya saya punya slogan stay safe, keep healthy, and SOS, see you in the next time. Itu aja teman-teman untuk berita Maca Berita Cepat di edisi keempat kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Yang pertama, terhibur dulu. Yang kedua, teman-teman bisa dapatkan insight dari berita yang saya bawakan berkaitan dengan PKS, dan teman-teman bisa lebih mengenal lagi PKS itu seperti apa. Makanya di 2024 saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman, pilih PKS. PKS menang, Anies Presiden. Let's go. Itu aja teman-teman. Semoga teman-teman suka. Like aja kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Komentar di bawah ini kira-kira berita apa lagi yang harus saya bawakan, atau diskusi lah kira-kira PKS itu harus kayak gimana sih ke depannya gitu. Dan jangan lupa untuk ikuti semua kanal
sosial media PKS Jawa Tengah, di X PKS Jateng, kemudian Facebook PKS Jateng, di Instagram PKS Jateng. Jangan lupa untuk baca berita lengkapnya ada di jateng.pks.id. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya PKS Jawa Tengah lebih berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk umat. Itu saja teman-teman, karena ini sedang marak-maraknya ada berita burung tentang, bukan berita burung ya, tapi ini ada fakta dan datanya berkaitan dengan COVID-19. Saya tidak akan malas untuk selalu mengingatkan di akhir video saya, stay safe, keep healthy, and as always, see you until next time. Jawa Tengah, Pol PKS. Let's go!